Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisa umur piutang. Nah, apa itu analisis umur piutang? Account Receivable Aging Method atau metode analisa umur piutang usaha adalah sebuah metode untuk memperkirakan piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Ini mengasumsikan bahwa proporsi tertentu dari nilai piutang usaha tidak dapat dikumpulkan oleh perusahaan. Kemudian, apa kegunaan dari analisis piutang? Analisa umur hutang dan piutang ini sangat bermanfaat untuk menjaga baik liabilitas maupun likuiditas perusahaan. Karena dengan analisa umur hutang dan piutang dapat diperkirakan kapan hutang atau piutang jatuh tempo, serta berapa cadangan kerugian akibat piutang yang tak tertagih tersebut. Kelompok analisis umur piutang. Dengan analisa umur piutang, maka perusahaan bisa mengelompokkan piutang berdasarkan pada waktu pembayaran piutang, yaitu yang pertama, kelompok piutang lancar, yaitu piutang yang pembayarannya sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran atau tepat waktu. Yang kedua, kelompok piutang tidak lancar, yaitu piutang yang pembayarannya melewati jatuh tempo yang telah ditentukan antara 7 hari sampai 30 hari, namun masih aktif dalam penagihannya. Yang ketiga, kelompok piutang macet, yaitu piutang yang pembayarannya melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam tenggang waktu lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo. Nah, sebagai contohnya, kita mempunyai tabel di bawah ini. Dalam tabel ini ditulis nama toko Sigli, alamat Jalan Salemba 12, Jakarta, file N nomor 05. Di dalam tabel ini juga dituliskan tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, serta saldo. Pada tahun 2018, tanggal 1 September, pada keterangan dituliskan saldo awal. Kemudian pada tanggal 5 September tahun 2018 dengan nomor bukti 580, di keterangan dituliskan penjualan kredit. Kemudian di debit ditulis senilai 600 dan pada saldo ditulis senilai 600. Pada 15 September tahun 2018 dengan nomor bukti 323, di keterangan dituliskan penagihan. Kemudian kita tulis pada kredit senilai 600. Dan tanggal 20 September tahun 2018 dengan nomor bukti 607, di keterangan dituliskan penjualan kredit. Kemudian di debit kita tulis senilai 400 dan pada saldo kita tulis senilai 400. Serta pada tanggal 2 Desember tahun 2018 dengan nomor bukti 720, di keterangan dituliskan penjualan kredit. Kemudian di debit kita tulis senilai 250 serta pada saldo ditulis senilai 650. Perhitungan umur piutang kepada toko Sigli yang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 650 adalah sebagai berikut. Nah, pada tabel ini ditulis tanggal transaksi, nomor bukti, jumlah, umur piutang. Pada tanggal transaksi yang pertama ada pada bulan September tanggal 20 tahun 2018 dengan nomor bukti 607 dengan jumlah 400 dan umur piutangnya 102 hari. Kemudian di tanggal transaksi pada tanggal 2 Desember 2018 dengan nomor bukti 720 dan jumlahnya senilai 250, kemudian umur piutangnya 29 hari.
Nah, cara menghitung umur piutang yang berasal dari transaksi tanggal 20 September 2018 dengan nomor bukti 607 adalah sebagai berikut. Pada bulan Desember tahun 2018 dengan jumlah hari 31 hari, bulan November tahun 2018 dengan jumlah hari 30 hari, pada bulan Oktober tahun 2018 dengan jumlah hari 31 hari, dan pada bulan September tahun 2018 dengan jumlah hari 10 hari. Kemudian kita jumlahkan menjadi 102 hari. Pada tabel tersebut, di mana jumlah hari untuk bulan September tahun 2018 adalah 10 hari. Jumlah tersebut diperoleh dari perhitungan yang mana jumlah hari untuk bulan September 30 hari dikurangi dengan tanggal terjadinya transaksi. Ada kalanya, uang dari penagihan piutang tidak diterima menurut jumlah yang tertera dalam faktur. Bukan tidak mungkin, jumlah uang yang diterima pada suatu saat lebih kecil dari jumlah yang tercantum di dalam faktur. Begitu juga sebaliknya. Nah, sebagai contoh, perhatikan contoh pada tabel ini. Pada tabel ini ditulis nama CV utama, alamat Jalan Salemba 12 Jakarta, file U nomor 02. Di sini dicantumkan tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, serta saldo. Pada tahun 2018, tanggal 1 Agustus di keterangan kita tulis saldo awal. Kemudian pada 6 Agustus dengan nomor bukti 507 di keterangan kita tulis penjualan kredit. Kemudian di debit kita tulis senilai 500 dan di saldo senilai 500. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2018 dengan nomor bukti 290 di keterangan kita tulis penagihan, kemudian di kredit kita tulis senilai 400 dan pada saldo kita tulis senilai 100. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan nomor bukti 515 di keterangan kita tulis penjualan kredit, kemudian di debit kita tulis senilai 600 dan pada saldo kita tulis senilai 700. Pada tanggal 5 September tahun 2018 dengan nomor bukti 299 di keterangan kita tulis penagihan dan di kredit kita tulis senilai 300. Kemudian pada saldo kita tulis senilai 400. Kemudian pada tanggal 20 September dengan nomor bukti 560 di keterangan kita tulis penjualan kredit. Nah, pada debit kita tulis senilai 400. Kemudian pada saldo kita tulis senilai 800. Jika setelah 20 September tahun 2018 tidak ada lagi transaksi yang dilakukan dengan CV utama, maka pada tanggal 31 Desember 2018 saldo piutang kepada pelanggan tersebut adalah sebesar 800 sesuai dengan aturan umur untuk menentukan piutang atau untuk menentukan umur piutang. Saldo tersebut sebesar 800 itu sendiri dari penjualan pada tanggal 20 September dan 30 Agustus 2018. Dengan demikian, umur piutang kepada CV utama ditentukan sebagai berikut. Pada tabel ini ditulis tanggal transaksi, nomor bukti, jumlah, dan umur piutang. Tanggal transaksi pada 30 Agustus 2018 dengan nomor bukti 607 dengan jumlah 400 dan umur piutang 123 hari. Kemudian pada 20 September tahun 2018 dengan nomor bukti 720 dan jumlah senilai 400. Umur piutangnya 120 hari. Sedangkan setelah kita jumlahkan
menjadi senilai 800. Berdasarkan penggolongan yang telah diterangkan, maka piutang kepada CV utama dalam daftar piutang per 31 Desember tahun 2018 yaitu dipaparkan sebagai berikut. Pada tabel ini tertera nama langganan, total, umur piutang atau hari. Dalam umur piutang atau hari ada 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 hari sampai 90 hari, 91 hari sampai 120 hari, dan lebih dari 120 hari. Di sini ada nama langganan yaitu CV utama dengan total 800. Nah, di sini dipaparkan pada umur piutang yaitu 91 hari sampai 120 hari dengan nilai 400 dan lebih dari 120 hari 400. Jadi, jika ditotalkan menjadi 800. Setelah semua piutang kepada pelanggan disatukan menurut umur dengan cara seperti yang tadi, maka daftar umur piutang dapat dibuat seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Pada PT Mendung, daftar umur piutang 31 Desember tahun 2018. Pada tabel ini ada nama langganan, total, umur piutang atau hari. Pada umur piutang atau hari, di sini ada dari 1 hari sampai 30 hari, 31 hari sampai 60 hari, 61 hari sampai 90 hari, 91 hari sampai 120 hari, serta lebih dari 120 hari. Nama langganan yang pertama yaitu Toko Deli dengan total 500. Nah, pada umur piutangnya yaitu dari 61 hari sampai 90 hari dengan total 500. Yang kedua, Toko Sigli dengan total 650. Umur piutangnya 1 sampai 30 hari yaitu 250. 91 hari sampai 120 hari yaitu 400. Dan dijumlah menjadi 650. Yang ketiga, CV utama dengan total 800. Umur piutangnya atau harinya 91 hari sampai 120 hari senilai 400, dan yang lebih dari 120 hari itu senilai 400. Yang keempat, PT Agung Sejati dengan total nilai 400. Di umur piutangnya yaitu ditulis pada 31 sampai 60 hari senilai 400. Kemudian yang kelima ada Toko Bagus dengan total nilai sejumlah 800. Umur piutangnya dari 1 sampai 30 hari yaitu 200, dari 31 hari sampai 60 yaitu 600, dan dijumlahkan menjadi 800. Yang keenam, PT Kurnia dengan total 300. Dengan umur piutang 31 hari sampai 60 hari yaitu 100, dan 61 hari sampai 90 hari yaitu dengan nilai 200 dan ditotalkan menjadi 300. Yang ketujuh ada Firma Nani Heru dengan total 450. Dengan umur piutang 1 sampai 30 hari yaitu senilai 450. Kemudian yang ke-8 nama langganannya yaitu PT Pelita
dengan total 400. Pada umur piutangnya kita tulis pada 61 hari sampai 90 hari senilai 300 dan ditulis pada 91 hari sampai 120 hari ditulis senilai 100 dan totalnya menjadi 400. Kemudian pada PT Merdeka dengan total 200. Di sini umur piutangnya ditulis lebih dari 120 hari yaitu senilai 200. Yang terakhir PT Dosni Roha dengan total 700. Ditulis pada umur piutang 1 sampai 30 hari yaitu senilai 400 dan umur piutang 31 sampai 60 hari ditulis 300 sehingga jumlahnya menjadi 700. Nah, setelah kita totalkan pada total setelah dijumlah yaitu menjadi 5.200 dan umur piutang pada 1 sampai 30 hari itu senilai 1.300. Pada umur piutang 31 sampai 60 hari senilai 1.400. Pada umur piutang 61 sampai 90 hari senilai 1.000. Pada umur piutang 91 sampai 120 hari umur piutangnya senilai 900 dan lebih dari 120 hari umur piutangnya senilai 600. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.